Shalom semua warga kerajaan. Bulan ini kita berpikir tentang developing our gifts, membangun atau melipat gandakan dan mengembangkan karunia yang ada. Use it or lose it. Itu satu hukum. Kita melihat ada perumpamaan talenta, perumpamaan uang mina yang menyimpannya dalam tanah atau dalam sapu tangan. Sapu tangan itu gambaran untuk bekerja. Berarti dia malas, saudaraku. Maka bahkan diberikan pada orang lain. Kita melihat contoh yang sangat baik dari a Christ-like man, yaitu Yusuf dalam perjanjian lama. Bagaimana dia mengalami aniaya demi aniaya, tapi itu pembentukan, itu proses. Ketika dia berada di rumah papanya, di rumah orang tuanya, dia mendapat mimpi, tetapi dia tidak mengerti artinya. Percuma dapat pesan tapi tidak bisa mengartikan, ya. Tetapi ketika dia melalui fitnah, di rumah Potifar, masukkan penjara, dan selama 13 tahun dia mengalami proses semacam itu, maka apa yang terjadi, dia bisa mengartikan mendadak saja. Because a gift is a gift. Bagian sudah cuma menerima, tapi bagian develop adalah saudara saya. How to develop, apply. Kita nanti bulan depan kita akan ajarkan bagaimana mengaplikasikannya. Dan dia bertemu dengan dua pejabat daripada Firaun, yaitu the baker, dan juga yang memberikan anggur pada Firaun. Dan semuanya itu tepat selaku, tetapi dia dilupakan. Kalau Anda dilupakan, jangan khawatir. Yusuf pernah mengalaminya, Yesus mengalaminya, saya mengalaminya. It's time to develop. Rupanya kurang matang, 2 tahun kemudian baru dia dipanggil menghadap Firaun. Dan dalam Kejadian pasal 41, Firaun yang bermimpi. Dan sekali ini, selalu begitu, selalu ada tahapan dari pegawai Firaun, pejabat Firaun kepada Firaun sendiri. Dalam pasal 41 ayat 38 dikatakan, lalu berkata Firaun pada para pegawainya, mungkinkah kita mendapatkan orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Firman Tuhan menunjukkan di dalam Alkitab yang pertama-tama disebut penuh dengan roh Allah adalah Yusuf. Dan dunia juga sedang menantikan orang di kantor saudara, di kampus kalian, dimanapun kalian berada. Kalau saudara dipenuhi roh Allah, people will recognize. So tidak usah mempromosikan diri sendiri. Dan kemudian promosi datang. Karena Allah yang memberitahu semua padamu, tidak ada orang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Jangan lupa, apa statusnya dia? Pertama, dia adalah budak. Dia adalah budak belian yang dibeli oleh Potifar. Potifar adalah komandan pasukan pengawal Firaun. Dan apa yang terjadi, saudaraku? Dia juga seorang tahanan. Meskipun ternyata diselidiki itu cuma tuduhan palsu, tetapi dia adalah seorang narapidana. Tetapi promosi daripada Tuhan bukan naik tangga. Promosi daripada Tuhan itu naik lift yang cepat. Lift tercepat yang saya pernah naik, Menara 101 di Taipei, saudara. Itu yang dialami oleh Yusuf. Bukan cuma itu, dia jadikan kuasa. Kalau dijadikan second man, perdana menteri daripada Firaun, raja muda. Dengan demikian dia diangkat, saudaraku. Bahkan dia mendapatkan kendaraan Mesir 2. Mesir 1 dikendari oleh Firaun. Hanya tahta ini kelebihan aku daripadamu. Dia dilantik saat itu juga. Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan mempersiapkan dengan cara yang ajaib untuk menyelamatkan satu bangsa dan menggenapi perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan juga Yakub ataupun Israel. God bless you warga kerajaan. Develop your gift or diberikan kepada orang lain. It's up to you. God bless you. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat pagi hari ini, pagi yang luar biasa. Kita akan sama-sama mulai ibadah kita. Saja kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan.
pada pagi hari ini untuk kasih dan anugerah Tuhan yang begitu besar boleh terjadi dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mempersiapkan seluruh hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan, untuk meninggikan nama Tuhan. Oleh karena itu kami percaya bahwa kasih karunia turun dalam hidup kami, mampukan kami untuk kami mempersembahkan yang terbaik bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami dedikasikan ibadah kami pagi hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, mari kita katakan sama-sama amin. Haleluya. Mari kita mau bersorak bagi Tuhan kita, sebab kita percaya bahwa Dia Tuhan yang bertakhta di atas segala pujian kita umatnya. Haleluya. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan. Bersorak-sorak hai umat Tuhan, kudus dan mulialah, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kuasanya, besarlah kuasanya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Sekali lagi katakan sama-sama bersorak-sorai. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kuasanya, besarlah kuasanya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Sama-sama bagi Dia, bagi Dia yang bertakhta, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang memerintah, surga bumi sujud menyembah, di hadapan-Mu Sang Raja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan kemuliaan. Amin. Mari katakan sama-sama. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kuasanya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang bertakhta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang memerintah, surga bumi sujud menyembah, di hadapan-Mu. Bagi Dia yang bertakhta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang memerintah, surga bumi sujud menyembah, di hadapan-Mu. Bagi Dia yang bertakhta, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang memerintah, surga bumi sujud menyembah, di hadapan-Mu. Surga bumi sujud menyembah, di hadapan-Mu. Surga bumi sujud menyembah, di hadapan-Mu. Bagi Dia
Terimalah segala pujian, hormat dan kemuliaan. Sebab kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang bertakhta atas segala pujian kami umat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu Bapa. Sebab Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu. Mari rasakan hadirat Tuhan pada hari ini. Kita mau menikmati Tuhan lebih dalam lagi. Jesus, haleluya. Kita angkat pujian, Kau Bapa, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau segalanya. Kaulah segala di dalam hidupku, di dalam hidupku, Yesus. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang hidupku, selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari lebih lagi kita angkat pujian ini, Kau Bapa yang mengasihiku, kasih-Mu, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau segalanya. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Jesus, kerajaan-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kau yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, selama hidupku. Jesus, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja. Dengan iman katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Ini pengakuan kami
Tuhan di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. mengasihimu Tuhan, Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. haleluya. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu, sebab Kau muliakan namamu. bagi kami Tuhan tiada yang seperti-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau dahsyat Tuhan, Kau kekuatan kami, Kau menghina kami, Jesus. Kami mau terus sembah Kau Tuhan, kami mau terus muliakan Engkau, sebab kasih-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Sebab Kau haleluya, haleluya, Jesus. Kami mau terus sembah Kau Tuhan, kami mau terus muliakan nama-Mu, sebab Kau satu-satunya yang layak kami sembah Tuhan. Jesus, I will worship You, I will worship You, I will worship, I will worship You, I will worship. Lagi-lagi, I will worship You, I will worship You. Jesus, I believe in You. Jesus, I belong to You. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in You. Jesus, Jesus, I belong to You. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, Jesus, I believe in You. Jesus, I belong to You. You're the reason that I live, the reason that I sing to all I Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mengembarkan kebenaran firman-Mu. Jam
Jamah setiap hati kami yang akan ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Bila setiap firman-Mu yang disampaikan kepada kami Tuhan, itu boleh menjadi remah bagi setiap kami, boleh menjadi pelita dan terang bagi setiap langkah hidup kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa, pengurapan secara khusus terjadi bagi kehidupan hamba-Mu, sehingga apapun yang diucapkan, setiap kata-kata yang diungkapkan bagi setiap jemaat Tuhan, bagi setiap umat Tuhan, itu benar-benar berasal daripada-Mu, dan nama-Mu saja dipuji dan dipermuliakan. Kami percaya ketika kami mendengar firman-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang penuh dengan beban berat Tuhan, kami percaya akan dibebaskan, akan dilepaskan oleh Engkau Tuhan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah sama-sama berdoa tadi dan kita akan sama-sama dengarkan firman Tuhan. Hari ini saya akan ajak kita untuk belajar satu tema yang mungkin Bapak Ibu sudah sering kali dengar. Saya kasih tema khotbah saya hari ini adalah berkat dari lembah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita seringkali kita dihadapkan dengan ada lembah-lembah. Lembah itu bicara tentang tempat yang rendah, tempat yang tidak enak, tempat yang kadang-kadang membuat kita mengeluh, membuat kita sakit, membuat kita mengalami keadaan-keadaan yang tidak enak. Tapi kita percaya bahwa sebagai orang percaya di kehidupan kita, dan Tuhan adalah gembala bagi kita, gembala yang agung bagi kita, maka lembah-lembah yang kita lewati adalah tempat di mana Tuhan mengizinkan, tetapi Tuhan bersama-sama dengan kita. Kalau kita lihat bersama-sama ayat di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat, Alkitab mencatat di situ bahwa Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Nah, dari ayat ini kita punya ada sebuah kesimpulan bahwa di dalam lembah kekelaman, di dalam lembah-lembah yang kita lewati, ada satu kemungkinan yang bisa terjadi di sana, yaitu bahaya. Nah, bahaya-bahaya yang bisa mengancam kita di lembah-lembah kekelaman. Bahaya ini bicara tentang bisa terjadi kehancuran, bahaya bisa bicara tentang bisa terjadi yang namanya kekecewaan, bisa terjadi yang namanya luka-luka, bisa terjadi juga yang namanya kesombongan atau api-api asing yang muncul di sana yang kemudian menguasai hati kita, sehingga itu disebut dengan bahaya. Tapi juga Alkitab mencatat di situ bahwa di dalam lembah kekelaman, firman Tuhan mencatat bahwa Daud berkata ada penyertaan Tuhan di sana. Jadi dari ayat ini kita punya kesimpulan bahwa lembah kekelaman yang terjadi di kehidupan kita, bahaya tidak lagi perlu kita pikirkan sebab ada Tuhan yang menyertai kita. Nah, hari ini saya dikasihi Tuhan Yesus Kristus belajar dari penulis kitab Mazmur ini bahwa di dalam kehidupannya dia ada begitu banyak lembah-lembah kekelaman yang dia lewati. Dan saya juga catat di PowerPoint saya di sebuah pernyataan kecil di situ bahwa tidak ada orang hebat yang dilahirkan melalui kemudahan. Orang hebat selalu dihasilkan oleh tantangan yang hebat. Nah, kita belajar Raja Daud, dia menjadi orang yang keren, orang yang hebat di dalam karakternya, orang yang hebat dalam pelayanannya, dalam pengabdiannya, karena dia dilahirkan dari masa-masa sukar atau lembah kekelaman yang dia lewati. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus Kristus, kita belajar bersama-sama bahwa ada beberapa lembah kekelaman yang terjadi dalam kehidupan Raja Daud. Bapak Ibu mungkin screenshot atau Bapak Ibu nanti akan ikuti dalam khotbah saya. Tapi yang pertama yang saya catat di situ adalah lembah kekelaman atau lembah di dalam keluarga. Nah, ini bicara tentang keadaan yang tidak enak dalam keluarga, masa-masa sulit yang dihadapinya di dalam keluarganya Raja Daud sendiri. Firman Tuhan mencatat di situ, saya ada beberapa daftarnya. Yang pertama, kalau Bapak Ibu kenal Daud, seorang istrinya Daud namanya Michal, itu adalah putri dari Raja Saul sendiri. Kita tahu seorang putri tentunya dia punya standar kehidupan yang tinggi. Nah, kemudian saudara kasih Tuhan,
ketika suaminya Raja Daud itu memuji Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatannya dia, karena dia mendengarkan bahwa tabut Tuhan waktu itu ada di rumah Obed-Edom, dan Obed-Edom diberkati berlimpah-limpah. Saya coba merenungkan sejenak tentang kenapa Raja Daud menari dengan sekuat tenaga, dengan begitu sukacita, dengan riangnya, karena dia semakin diyakinkan ketika telinganya mendengarkan bahwa waktu tabut Tuhan ada di rumah Obed-Edom, keluarga Obed-Edom diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Maka waktu dia ambil tabut itu, dia bawa, maka dia menari-nari dengan sukacita karena dia semakin yakin bahwa dia sedang berada dekat dengan Tuhan yang hebat. Dia sedang berada dalam naungan Tuhan yang luar biasa. Dia sedang disertai oleh Tuhan yang tidak mungkin gagal. Jadi hari ini saya mau sampaikan bahwa ketika kadang-kadang dalam rumah tangga kita, pasangan kita itu kadang-kadang ya memandang rendah kita, tapi itu adalah lembah dalam keluarga. Nah, yang kedua adalah kasih Tuhan. Amnon anaknya memperkosa Tamar adiknya. Ini bukan masalah biasa, saudara. Kemudian yang ketiga adalah Absalom membunuh Amnon, kakaknya sendiri, karena kasus yang di atas tadi. Tamar adalah adik kandung dari Absalom. Dia tidak terima dan kemudian dia bunuh, pemerkosa adiknya sendiri. Kemudian kembali juga kepada Absalom, adalah seorang putra mahkota, putra dari raja, memberontak dan mau membunuh ayahnya sendiri. Kemudian di tengah-tengah masalah itu dia memperkosa istri ayahnya sendiri di depan umum. Dan kemudian Adonia, anaknya yang paling pertama itu, mendeklarasikan diri menjadi raja tanpa sepengetahuan ayahnya. Dan ada begitu banyak masalah-masalah yang terjadi dalam keluarganya dia. Kalau kita lihat sekilas tentang keluarga ayahnya dia, bagaimana dia diperlakukan dan segala macam. Nah, ini bukan sesuatu yang mudah, dan saya menyebutnya lembah dalam kekelaman dalam kehidupan Daud, karena kita harus mengakui bahwa masalah dalam keluarga itu bukan masalah yang gampang. Amin, saudara. Karena itu senang kasih Tuhan, saya ingatkan kepada saudara kembali kepada ayat yang kita baca tadi, bahwa karena Tuhan menyertai Daud, maka lembah kekelaman dalam rumah tangganya dia. Mungkin waktu itu dia sakit, mungkin dia waktu itu putus asa, mungkin waktu itu dia sempat kecewa dengan keadaannya dia, mungkin waktu itu dia galau, saudara kasih Tuhan. Tapi waktu dia kembali merenungkan firman Tuhan dan dia menyadari bahwa Tuhan menyertai dia, maka dia selalu menemukan kekuatan untuk bangkit. Karena itu saudara kasih Tuhan, berkatnya adalah kemudian sampai masa putih rambutnya dia menjadi seorang yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, jadi masalah dalam keluarga saudara kasih Tuhan adalah lembah-lembah yang kita lewati. Tapi jangan pernah takut bahaya kehancuran, karena kalau saudara melibatkan Tuhan yang menjadi pemimpinmu, yang menjadi pembelamu, yang menjadi penolong dalam rumah tanggamu, maka engkau pasti akan melewati semuanya dan rumah tanggamu akan bahagia dan jadi berkat bagi orang lain. Tetapi yang kedua adalah kasih Tuhan, saya temukan dalam kehidupan Raja Daud adalah lembah di dalam karirnya dia. Yang pertama adalah bahaya binatang buas ketika dia menggembalakan kambing domba ayahnya. Binatang buas itu bukan kalajengking, saudara. Binatang buas itu bukan anjing, saudara. Tapi binatang buas itu bicara tentang serigala dan singa dan beruang, saya kasih Tuhan. Nah, yang kedua adalah diiri oleh Saul dan dimusuhi dan dikejar-kejar, setiap hari mengalami ancaman pembunuhan. Kemudian sejak diurapi menjadi raja, dia bukan tinggal di istana raja, tapi dia lari dari satu tempat ke tempat yang lain, di gua-gua, tinggal di hutan segala macam, di kubu gunung, padang gurun. 13 tahun lamanya, saya kasih Tuhan. Ini dalam karirnya dia. Kemudian yang bergabung dengan dia bukan orang-orang baik semua, tapi ada 400 orang yang bermasalah semua. Kalau Bapak Ibu baca di ayat itu, 1 Samuel 22 ayat yang kedua, berhimpunlah juga kepadanya setiap orang yang dalam kesukaran, setiap orang yang dikejar utang piutang, tetapi setiap orang yang sakit hati, orang kecewa, maka ia menjadi pemimpin mereka. Bersama-sama dengan dia ada kira-kira
400 orang, dan saya singgung lagi pemberontakan orang-orang yang dekat dengan dia di dalam waktu dia menjadi raja. Jadi di dalam karir dan kasih Tuhan, dia juga melewati lembah-lembah kekelaman, bahaya binatang buas. Waktu dia sampaikan ini, dia anggap ini karena penyertaan Tuhan. Karena kalau Bapak Ibu baca dalam 1 Samuel 17, waktu dia hendak melawan Goliat, dia mencoba mengingat kembali perbuatan Tuhan di kehidupannya dia, dan dia menyaksikan ini bahwa waktu dia mengembalakan gembala 2-3 ekor kambing domba ayahnya, dan apabila datang singa dan beruang, maka dia akan menghajar, membunuh dan segala macam. Tapi dia tahu bahwa karena Tuhanlah yang melepaskan dia dari cakar singa dan beruang. Hari ini saya sampaikan kepada saudara bahwa mungkin hari ini saudara sedang melewati lembah dalam karirmu saudara. Sebagai pegawai negeri sipil, sebagai polisi mungkin, sebagai tentara mungkin, sebagai pegawai swasta mungkin sebagai kontraktor, atau apapun profesi yang hari ini mungkin sebagai seorang pelayan Tuhan. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, masa sukar itu tidak pernah membahayakan kita karena ada Tuhan yang menyertai kita. Catat ini baik-baik. Di dalam karir kita, kalau kita mau melibatkan Tuhan, kita mau menjadikan Dia adalah tempat pelarian kita, maka firman Tuhan mencatat bahwa haleluya, kita tidak akan pernah mengalami bahaya, kehancuran, bahaya-bahaya yang lain yang merupakan rancangan jahat iblis, karena Tuhan menyertai kita. Dan kalau Tuhan menyertai kita, maka Dia memastikan kita pasti akan baik-baik saja. Karirmu akan diberkati Tuhan. Amin saudara. Tetapi yang terakhir adalah lembah yang terakhir adalah kasih Tuhan. Saya catat di sini adalah lembah dosa. Saya menyebut dosa lembah ini lembah karena dosa bicara tentang keadaan iman atau hubungan yang paling rendah bersama dengan, maksudnya begini bahwa kondisi imannya itu dalam kondisi yang paling rendah. Jadi dia jauh dari Tuhan, hubungannya dengan Tuhan itu mengalami penurunan yang paling rendah dan kasih Tuhan. Yang pertama yang saya catat di situ adalah 1 Samuel 27 ayat yang pertama adalah ketakutan. Jadi saudara kasih Tuhan, jangan pernah menganggap ketakutan itu ya kalau cuma mampir sebentar kemudian pergi ya puji Tuhan. Tapi kalau itu menjadi sesuatu yang menguasai kita, sedikit-sedikit takut, nah maka itu bicara tentang dosa saudara. Karena ketakutan bicara tentang saudara tidak percaya Tuhan, saudara menghina Tuhan. Jadi kalau saudara merasa orang percaya, saudara merasa punya Tuhan, tapi Anda seringkali dikuasai ketakutan, Anda dalam waktu yang bersamaan Anda sedang meremehkan Tuhan yang menyertai saudara, dan itu dosa saudara. Jadi yang pertama adalah Daud yang adalah orang yang begitu yakin dengan penyertaan Tuhan, tapi dia berkata di situ bahwa dia berpikir dalam hatinya bagaimanapun juga suatu ketika Saul akan membunuh aku. Jadi ketakutan itu kemudian menabur yang bukan benih iman saudara. Nah dia berpikir bahwa kalau keadaannya begini terus suatu ketika Saul pasti akan bunuh saya. Dia lupa bahwa Tuhan sudah mengurapi dia menjadi raja. Jadi yang pertama adalah ketakutan itu adalah lembah dosa. Saudara tidak boleh memelihara ketakutan, perlu buang. Yang kedua adalah dosa perzinahan. Nah kita tahu bersama kemudian akibat dari perzinahan dia juga membunuh, dan kemudian yang terakhir adalah dosa kesombongan. Bapak Ibu dan kasih Tuhan, saya diberkati dengan pernyataan dari salah seorang hamba Tuhan yang melayani di gereja kami 2 minggu yang lalu. Dia bicara tentang perbedaan antara orang yang jatuh di dalam dosa dan orang yang tinggal di dalam dosa. Nah, tinggal sama jatuh di dalam itu beda. Nah, kalau orang yang tinggal itu adalah orang yang memang dikuasai dosa. Nah, kuasai ketakutan, suka hidup dalam perzinahan, menyukai kehidupan yang dia tahu Tuhan tidak suka, tapi dia suka lakukan dengan sengaja, bahkan dia menjadikan itu gaya hidupnya dia. Jadi itu bicara tentang orang yang tinggal di dalam dosa. Beda dengan orang yang jatuh di dalam dosa. Artinya bahwa
orang yang tidak biasa hidup dalam dosa, tapi sewaktu-waktu dia jatuh di dalamnya dan kemudian dia bangun, dia keluar dari situ. Nah, saudara, saya berdoa supaya setiap kita, memang kita manusia, Alkitab juga mencatat bahwa satu-satunya yang tidak berdosa itu cuma Yesus. Semua kita termasuk para pendeta pun punya kemungkinan untuk jatuh dalam dosa. Tapi jangan sekali-kali tinggal di dalam dosa. Ini lembah. Nah, tapi firman Tuhan mencatat bahwa akibat dari kejatuhannya Daud ini, dia semakin mengenal Tuhan yang disembah, yang penuh dengan kasih, yang tidak pernah membuang dia. Haleluya. Dalam banyak kali kitab Mazmurnya dia mencatat ada begitu banyak kalimat-kalimat yang menggambarkan betapa besarnya, betapa hebatnya kasih Tuhan terhadap dia yang seharusnya tidak layak. Nah, setiap kita, saya percaya bahwa kita pernah mengalami ini. Ada kadang-kadang kita jatuh dalam dosa-dosa yang tanpa sengaja kita lakukan. Tapi hari ini saya mau sampaikan pada saudara bahwa Tuhan mengasihi saudara. Jangan tinggal di dalam dosa. Keluar dari sana, bertobatlah, datanglah kembali kepada Tuhan supaya engkau mengalami karya-karya besarnya terjadi di kehidupan saudara. Jadi itu adalah 3 lembah yang terjadi dalam kehidupan Daud. Nah, saya kemudian catat di situ di PowerPoint saya adalah berkat dari lembah yang terjadi dalam kehidupan Daud. Artinya bahwa masa sukar pada akhirnya di dalam rumah tangganya dia, di dalam karirnya dia, bahkan dalam hubungannya dengan Tuhan yang saya sebut dosa tadi, maka Alkitab mencatat di situ bahwa Alkitab punya beberapa bukti. Yang pertama adalah dia menjadi ahli umban yang disertai Tuhan. Jadi waktu dia tembak Goliat pakai umban, dia tidak bukan asal-asalan, tapi dia benar-benar ahli dalam menggunakan itu. Kemudian dia juga ahli dalam menaklukkan binatang buas. Dia juga ahli main kecapi. Dia kalau main kecapi, roh jahatnya pergi. Kemudian dia ahli dalam mengubah hidup orang lain. Kalau ayat yang kita baca tadi itu 400 orang yang dikejar utang piutang, yang sakit hati, orang yang punya masalah semua, rata-rata semuanya itu menjadi pahlawannya Daud. Ahli dalam menjaga hatinya, ini yang keren saudara kasih Tuhan. Dia tidak pernah membiarkan kekecewaan menetap di hatinya dia buang semuanya itu di tengah-tengah masa sukar. Ahli dalam strategi perang, kemudian ahli dalam mengambil dan menyenangkan hati Tuhan sekalipun dia jatuh dalam dosa. Intinya adalah lembah kekelaman membentuknya menjadi seorang yang pemenang di segala bidang. Jadi saudara kasih Tuhan, saya simpulkan sedikit bahwa masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangga Daud, bahkan masalah-masalah yang terjadi dalam karirnya, dan juga bahkan masalah-masalah yang terjadi dalam hubungannya dengan Tuhan ketika dia jatuh di dalam dosa, itu semakin membuat dia kuat di dalam Tuhan, semakin membuat dia mengenal Tuhan yang dia layani adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang dia percayai adalah Tuhan yang hebat dan kasih Tuhan. Nah, pada akhirnya dan kasih Tuhan, dia menjadi orang yang firman Tuhan yang catat, dia meninggal dalam kemuliaan Tuhan. Bahkan sampai hari ini kalau kita ingat Daud, maka kita tidak ingat dosanya dia. Yang kita ingat adalah mazmur yang dia nyanyikan, kehidupannya yang keren, yang berkenan, yang dipuji oleh Tuhan. Itu yang selalu kita ingat. Nah, saya kasih Tuhan rahasia Daud untuk mengalami berkat dari lembah. Yang pertama yang saya catat di situ adalah kasihnya tidak menjadi dingin. Kita baca dulu bersama-sama Matius 24 yang ke-12. Dan karena semakin banyaknya, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Nah, kedurhakaan menjadi dingin itu masih begini, bahwa banyak yang kemudian tidak lagi memakai kasih Kristus, tapi mereka memakai kasih yang lain. Kasih mereka menjadi padam. Bukti kasihnya kepada pembencinya, dia mengampuni dan melupakan, berusaha untuk melupakan semua perbuatan-perbuatan Saul kepada dia. Kemudian bukti kasihnya kepada Tuhan, sebagian besar mazmur ditulis waktu dalam lembah kekelaman. Jadi maksudnya begini, bahwa dari kasus-kasus yang dia alami, ada kemungkinan besar bahwa dia kasihnya terkamiri. Maksudnya itu dia berhenti mengasihi Saul dan dia membenci Saul. Dia berhenti mengasihi Saul dan dia mungkin membunuh dia dan kasih Tuhan. Tapi firman Tuhan mencatat bahwa
wow, kasihnya kepada Saul itu tidak pernah pudar. Suatu ketika para pengikutnya itu meminta izin untuk menghabisi Saul. Dia bilang jangan, itu orang yang diurapi Tuhan. Dan juga waktu mungkin dalam perenungannya dia waktu suatu ketika dia mungkin duduk dalam kubu gunung atau dalam gua dan dia merenungkan katanya diurapi jadi raja, kok kita lari sana sini tidak ada tempat bagi kita di istana raja. Mungkin saja dia bisa kecewa dengan Tuhan, tapi kasihnya terhadap Tuhan pun tidak pernah menjadi dingin. Hati-hati senang kasih Tuhan, kadang-kadang di dalam lembah-lembah kekelaman yang terjadi di rumah tangga kita, ada banyak istri-istri yang benci dengan suaminya. Ada banyak suami-suami yang tidak lagi mengasihi istrinya. Nah, kemudian mereka mulai berkata, tidak cocok. Bapak Ibu kasih hati-hati saudara, dalam karir saudara, kadang-kadang saudara tidak menerima proses. Saudara yang saudara tahu adalah perlakuan buruknya, bukan yang saudara mengerti adalah ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Jadi makanya hari ini saya mau ingatkan kepada saudara bahwa dalam rumah tanggamu, dalam karir, bahkan dalam hubunganmu dengan Tuhan, jangan pernah membiarkan itu mempengaruhi kasihmu terhadap sesamamu. Amin. Nah, jangan pernah mengubah kasih menjadi kekecewaan. Jangan pernah mengubah kasih menjadi kemarahan. Jangan pernah mengubah kasih menjadi kebencian. Karena saudara sedang berusaha untuk bukan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Jadi yang pertama adalah rahasia Daud mengalami berkat dari lembah tadi adalah karena dia mampu untuk menjaga kasihnya tidak dingin. Tetapi yang kedua adalah firman Tuhan mencatat tadi karena tentu penyertaan Tuhan. Ini yang penting sekali, perlu kita ingatkan kepada diri kita sendiri bahwa waktu kita dalam masalah, dalam lembah, dalam rumah tangga, lembah dalam karir, lembah di dalam bahkan hubungan kita dengan Tuhan. Yang pertama adalah dalam rumah tanggamu. Sering kasih Tuhan, saudara tahu bahwa penyertaan Tuhan itu di dalam segala keadaan. Haleluya. Dan kalau kita baca di Mazmur 23 tadi, maka lembah kekelaman itu bukan berarti Tuhan tidak ada di sana, tidak. Masalah itu dalam rumah itu bukan berarti bahwa Tuhan sementara meninggalkan kita dalam rumah tangga kita, tidak saudara. Yang terjadi adalah dia tetap menyertai kita, tapi dia mau menjadikan kita suami-suami yang mengasihi istri kita dalam segala keadaan. Janji nikah toh, nah dalam sakit maupun susah, susah maupun senang. Jadi waktu senang kan sudah saudara, maka kadang-kadang Tuhan mengizinkan susah untuk menguji kasih kita. Nah, jadi jangan lupa bahwa masalah bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Lembah di dalam karir, wow, Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Beberapa hari yang lalu saya dapatkan sedikit cuplikan video pendek. Saya lupa apakah ada orang kirim atau saya nonton di reel Facebook. Nah itu tentang Ahok, saya kasih dia kesaksian waktu dia ada di dalam prosesnya. Waktu itu kita tahu bersama-sama waktu jadi gubernur dan kemudian dalam sekejap dimasukkan ke dalam penjara. Ternyata seorang uskup atau pastor datang besuk dia di dalam tempat penahanannya di Makobrimob, dan ada pertanyaan yang menurut dia itu sangat menarik. Pertanyaan adalah begini, Pak Ahok ini kan orang yang suka meledak-ledak. Kita tahu kan orang yang ya kata-kata gampang meledaklah, anggaplah saudara ya, gampang merespon dengan tinggi nadanya. Nah, tapi kok waktu itu Pak Ahok kok kelihatannya kok diam, responnya itu kok beda. Nah, waktu itu kita berpikir Pak Ahok kan bangun kemudian gebrak meja dan segala macam. Tapi dia bilang ya tidak, waktu itu kok saya juga tidak ngerti ya. Rasanya kok macam ada kekuatan yang mencengkeram hati saya. Dia bilang macam ada damai sejahtera, ada kemampuan yang Tuhan berikan kepada saya sehingga saya terima semua itu dengan sukacita. Dan luar biasanya adalah waktu dia berkata bahwa waktu saya ada di dalam tempat penahanan, satu yang saya tahu adalah karena Tuhan menyertai saya, makanya Tuhan tidak pernah mengizinkan saya untuk merespon dengan cara yang salah. Dan dia tahu bahwa karena Tuhan menyertai dia, maka Tuhanlah yang mengizinkan dia setiap langkah hidupnya dia,
Tuhan yang menyertai dia, termasuk langkah kakinya di dalam Makobrimob. Dia tahu Tuhan yang mengizinkan semuanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam karirmu, kalau saudara tahu bahwa karena Tuhan menyertai saudara, maka bahkan masa sukar pun Tuhan ada bersama dengan saudara, maka saudara tidak pernah komplain dengan keadaan saudara. Amin. Apapun keadaan yang saudara hadapi dalam karirmu, kalau saudara tahu bahwa ada Tuhan yang menyertai saudara, berhenti komplain. Amin saudara, menikmati semua proses itu dengan sukacita, karena kita tahu Tuhan tidak pernah tidak punya rencana. Dia selalu punya rencana bagi setiap kita. Yang terakhir adalah yang kasih Tuhan adalah mengakui Tuhan di dalam segala lakunya dia. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala laku, maka ia akan meluruskan jalanmu. 1 Samuel 17 ayat 40, tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, segala barisan Israel yang kau tantang ini. Jadi ayat ini kalau saya baca ini, kenapa saya perlu sampaikan ini kepada saudara? Karena seperti yang saya bilang tadi itu, Daud itu bukan orang sembarangan. Dia adalah orang yang ahli dalam mengumban, ahli dalam mengalahkan binatang buas. Tetapi waktu dia hadapi Goliat itu, dia tidak pernah berkata bahwa saya juga hebat, kau pikir kau saja yang hebat. Tidak saudara, dia bilang saya datang untuk menghadapi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Kemudian ayat yang terakhir yang kita lihat sama-sama di situ adalah firman Tuhan mencatat di situ bahwa sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Ini sebuah pernyataan iman yang bisa jadi dia sudah alami, tapi juga dia buat sebuah pernyataan iman bahwa dia akan mengalaminya. Dia tidak berpikir dia sukses karena dia hebat, ahli musik, jago ketapel atau jago umpan tadi, dan banyak juga kasih Tuhan adalah intinya adalah dia tidak pernah dan punya banyak dukungan, kaya raya dan sebagainya. Dan satu-satunya dia akui adalah Tuhan semesta alam, Allah Israel yang dia layani, yang menyertai dia. Hari ini saya sampai di sini. Tapi berkat dari lembah di dalam kehidupan kita akan tuai. Kalau yang pertama adalah kasih kita itu tidak menjadi dingin. Artinya tantangan itu tidak berhasil melukai saudara. Haleluya. Tidak membuat saudara menjadi seorang yang penuh kasih, menjadi seorang yang penuh dengan kebencian. Kalau itu terjadi, maka saudara pasti akan menuai berkat di lembah. Yang kedua adalah yang kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menyertai engkau dalam rumah tanggamu, Tuhan menyertai engkau dalam karirmu, bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau sekalipun engkau jatuh di dalam dosa. Ingat baik-baik perbedaan antara orang yang tinggal dalam dosa dan orang yang jatuh dalam dosa. Haleluya. Dan yang terakhir adalah kalau saudara mengakui Tuhan di dalam segala lakumu, maka tidak ada lembah kekelaman yang tidak bisa saudara lewati. Yang terjadi adalah Anda akan semakin hari semakin menuai kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan memberkati saudara semuanya. Mari kita berdoa bersama-sama. Hamba selesai berbicara Bapak, tapi hamba berdoa bagi setiap umatmu. Hari ini mungkin yang mendengarkan firman ini dan sedang dihadapkan dengan lembah-lembah dalam keluarga. Ada masalah-masalah dalam rumah tangga mereka, dalam hubungan mereka dengan orang-orang yang mereka cintai. Tuhan tolong mereka untuk menyadari bahwa Daud pun mengalami hal yang lebih mengerikan, tapi dia bisa melewati semua karena Tuhan menyertai dia. Haleluya. Mungkin mereka sedang mengalami masalah dalam karir mereka. Tuhan tolong juga sama seperti Daud, bahwa sekalipun masa-masa sukar dalam karirnya, Tuhan menyertai dia dan mengangkat dia. Tuhan tolong kami juga dalam karir kami, usaha pekerjaan kami, semua yang Tuhan percayakan pada kami, supaya ketika terjadi masa-masa sukar, kami tahu ada Tuhan yang menyertai kami. Dan yang terakhir Bapak berdoa, Tuhan tolong kami supaya ketika kami yang jauh dari Tuhan punya kekuatan untuk bangkit, supaya kami berlari kembali kepada Tuhan, membarui hubungan kami dengan Tuhan, tidak menyukai tinggal dalam dosa, tapi menjadi orang yang berubah menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Terima kasih banyak Bapak, bersyukur hari ini dan menyerahkan seluruh kehidupan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan.
serta kami akan memulai minggu ini bersama dengan Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus yang percaya, diberkati Tuhan. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Salam, salam, salam.